Hey yo, what's up brother? Kali ini, kita akan membahas sebuah film dengan judul Bad Teacher. Bad Teacher merupakan sebuah film Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Jake Kasdan, diperankan oleh Cameron Diaz sebagai Elizabeth Hasley, Jason Segel sebagai Russell, Justin Timberlake sebagai Scott, Lucy Pan sebagai Amy, Phyllis Smith sebagai Lynn, dan masih ada beberapa aktor dan aktris terkenal lainnya. Film ini menceritakan tentang seseorang guru pemalas yang ingin melakukan operasi payudara untuk menunjang penampilan fisiknya agar bisa menarik perhatian pria-pria kaya yang ada di luar sana. Bagaimanakah alur cerita dari film ini? Wow, Yeah, these are amazing. thank you. And the nipples. Film diawali dengan adegan di mana para guru sedang berkumpul untuk melepas salah satu guru yang ada di sana, yaitu Elizabeth, panggil saja Ellie. Saat pulang dari sekolah, ia bertemu dengan Mark dan Ibu Mark, di mana ia diputuskan oleh Mark karena Ellie hanya menginginkan uangnya saja dan tidak menyayangi Mark sepenuhnya. Akhirnya, mereka pun putus. Karena diputuskan, Ellie tidak mempunyai tempat tinggal dan uang lagi, sehingga ia melanjutkan pekerjaannya kembali menjadi seorang guru. Whether this has always been about the money. You never loved me. I don't love. Saat berangkat ke sekolah, Ellie tidak menggunakan mobil sportnya lagi dan berganti menjadi mobil rongsok. Saat di sekolah, ia bertemu dengan Amy, di mana sifat yang ia miliki berbalikan dengan Amy, di mana nantinya mereka akan menjadi musuh bebuyutan. Lalu, Ellie didatangi oleh Lynn untuk diajak makan siang, namun Ellie menolaknya. Tapi, saat Lynn mengatakan ia ingin mentraktir Ellie pun menyetujuinya. Some fresh card. From now on. Setelah itu, Ellie pergi ke warkop untuk mencari lelaki kaya yang bisa dia jadikan pacar. Namun, ia gagal. Band usually is. Look like I want to marry a fucking occupational therapist. Keesokan harinya, di hari pertama, Ellie mengajar muridnya dengan menonton TV dan ia tidur di mejanya. Saat di kantin, ia digoda oleh guru olahraga bernama Russell. Namun, karena guru tersebut tampak miskin, ia pun menolaknya. Still a gym teacher? I am, yeah. Then no. Saat meninggalkan kantin, ia bertemu dengan guru pengganti baru bernama Scott. Karena penampilan Scott yang menarik dan menggunakan jam mahal, Ellie pun menggodanya. I'll take you there. Oh, you don't have to do that. Oh, stop it. Be my pleasure. Lalu, adegan beralih di mana Ellie sedang berada di klinik tempat Dr. Vogel untuk melakukan operasi payudaranya. Namun, karena biayanya sangat mahal, ia pun berusaha mencari orang-orang yang mau meminjamkannya uang. Namun, tidak ada seorang pun yang mau meminjamkannya uang. Lover. Are you there? Fucking troll! Keesokan harinya, saat di sekolah, Ellie kembali mengajar dengan cara menyuruh murid-muridnya menonton TV di kelasnya. Setelah itu, salah satu muridnya memberitahu bahwa mereka akan mengadakan pencucian mobil, dan Ellie menolaknya. Tapi, setelah muridnya mengatakan bahwa hasil dari pencucian mobil itu menghasilkan uang yang sangat banyak, Ellie pun terkejut. Whoa! Lalu, Ellie mendatangi ruang kepala sekolah dan meminta agar ia diizinkan menjadi guru yang mengawasi murid-murid untuk mencuci mobil tersebut, dan kepala sekolah pun menyetujuinya. To see him becoming a real member of the Jams family. Saat di pencucian mobil, Ellie yang berpakaian seksi menarik perhatian banyak pengunjung yang ada di sana, yang rata-rata lelaki. Dari hasil pencucian mobil tersebut, Ellie mendapatkan uang yang banyak, dan ia menyimpan sebagian dari hasilnya untuk dirinya sendiri. Amy yang melihat itu melaporkannya kepada kepala sekolah, namun kepala sekolah tidak mempercayainya. I happen to be Setelah itu, Ellie menggoda Scott. Beberapa saat kemudian, ia diganggu oleh Amy, dan Ellie merasa kesal kepada Amy. Lalu, adegan kembali beralih ke kelas, di mana Ellie sedang melakukan pertemuan dengan orang tua murid. Dan salah satu dari mereka memberikan uang kepada Ellie, dan mengatakan untuk memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Ellie pun mendapatkan ide untuk meminta uang kepada seluruh orang tua murid, agar ia memberikan perhatian lebih kepada anak mereka. Dan uangnya pun ia kumpulkan untuk melakukan operasi payudaranya. Adegan beralih beberapa waktu di musim dingin, di mana di sekolah sedang diadakan pesta dansa. Lalu, Ellie digoda oleh Russell. Beberapa waktu kemudian, Scott datang dan mengganggu mereka. Lalu, Ellie dan Scott pun berbicara berdua. Scott berkata bahwa ia menyukai Amy, namun Ellie yang tidak menyukainya berkata bahwa Amy tidak menyukainya, agar Scott menjauhi Amy. Setelah itu, Ellie mengajak Lynn dan Russell ke ruang olahraga atau penghisap ganja. Setelah satu hisapan, Lynn meninggalkan mereka. Lalu, Ellie dan Russell berbicara berdua. Just blow it out. Hold it in. Blow it out. Oh, I'm gonna go find a hot dog. Beberapa waktu kemudian, setelah hari Natal, Ellie dan guru-guru lainnya datang ke sebuah warkop untuk melihat penampilan dari Scott bersama dengan bandnya. Ellie yang ada di sana merasa kesal dengan payudara yang dimiliki oleh Amy. Ellie pun berbicara kepada Lynn, dan
dan Lynn pun berkata bahwa ada bonus sebesar $5.700 yang didapatkan untuk menjadi guru terbaik dengan nilai kelas yang terbaik. Bonus. How much? $5,700. Keesokan harinya, karena menginginkan bonus untuk biaya operasi, Ellie mulai serius mengajari murid-muridnya. Where's the TV? It's a crybaby? Get out. We're here to learn. Anybody else have a problem with that? Lalu, adegan beralih kembali keesokan harinya, di mana Ellie dijelekan oleh Amy. Namun, Ellie berhasil membalikannya sehingga Scott memujinya. Amy yang merasa kesal, berusaha mencari kejelekan dari Ellie dengan bertanya kepada murid-muridnya. Dengan iming-iming tambahan nilai, muridnya pun memberitahukan bahwa ia pernah melihat Ellie menghisap ganja di mobilnya. Lalu, Amy pun melaporkannya kepada kepala sekolah. Namun, kepala sekolah tidak memperdayainya, dan Amy pun merasa kesal. Adegan kembali beralih di kelas Ellie. Lalu, beberapa waktu kemudian, Ellie datang ke kelas Amy dan meletakkan apel yang diberikan sesuatu, sehingga pipi Amy menjadi merah dan gatal. Hal tersebut membuat Amy tidak bisa menjadi pengawas murid-muridnya bersama Scott, dan ia pun digantikan oleh Ellie. Hi, Amy. Yeah, she's sitting right next to me. Amy yang kesal mendatangi kelas Ellie dan memeriksa mejanya, dan ia menemukan wig yang hilang dan bukti kalau Ellie mencuri soal tes sekolah dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Of course, you know what scares me the most, Wall? This is just what we know. Ellie yang sedang menjadi pengawas bersama Scott sedang melakukan kegiatan dengan anak di sebuah kamar, tapi tanpa melepas celana mereka, sehingga timun Scott tidak berguna. Ellie yang sedang menelpon Amy agar Amy mendengar suara bahwa mereka sedang melakukan kegiatan cocok tanam. Setelah itu, Ellie keluar dari kamar Scott dan bertemu dengan Rachel. Namun, kini Rachel sedikit cuek kepada Ellie dan ia pun merasa bingung. Run over some stuff for tomorrow. I'm serious. Keesokan harinya, Amy yang mendapatkan pesan suara dari Ellie merasa terkejut mendengar suara Ellie dan Scott yang sedang tanam. Amy yang kesal mendatangi mereka dan mengatakan bahwa Amy akan dipenjara karena telah mencuri soal tes dan meminta mengembalikan bonusnya. Ellie yang merasa perbuatannya sudah diketahui, ia menugaskan teman satu apartemennya untuk menemui orang yang menyimpan soal tes tersebut dan memberikan amplop berisi foto dirinya yang tidak memakai pakaian. Yeah, not bad. For a camera phone, huh? You can keep that. Beberapa saat kemudian, saat di sekolah, pria itu pun datang dan mengatakan bahwa semua yang dituduhkan kepada Ellie itu salah dan ia berbohong kepada semuanya. Setelah itu, Ellie membahas bahwa ada guru pecandu yang ada di sekolahnya karena mengetahui bahwa meja tempat ia menyimpan narkobanya sudah ditukar oleh Amy ke ruangan kelasnya, dan Amy pun terpancing meminta petugas untuk memeriksa sekolahnya, dan akhirnya narkoba tersebut ditemukan di meja yang ada di kelas Amy. Please don't. That is not mine. This isn't even my desk. It's hers. Setelah kejadian itu, Amy memutuskan untuk pindah, dan beberapa saat kemudian, Scott mengajak Ellie untuk memulai semuanya dari awal, namun Ellie menolaknya. Dia pergi menemui Russell, mereka pun berbicara, dan beberapa saat kemudian, mereka melakukan pertukaran ludah. Elizabeth. Here. Hold up. Waktu kembali beralih 3 bulan kemudian, di mana Ellie bertemu dengan Lynn di sekolah, dan Lynn menyinggung payudaranya Ellie yang tidak jadi dioperasi. Ellie pun berkata bahwa ia tidak terlalu membutuhkannya, dan juga karena biayanya yang terlalu mahal, dan ia mengatakan bahwa telah menemukan pria idamannya. Something like that. Lalu, film pun tamat. Jadi, inti dari film ini yaitu, syukurilah apa yang kalian miliki, janganlah terlalu mengejar dunia saja. Ingat, tobat, ingat mati, ingat sakit.